Indonesia aja Pak sama. Oh boleh boleh. Sini saya maksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kampus IKIP Siliwangi ingin mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah di SD ini. Di sini kami ingin mewawancarai tentang etika profesi guru. Jadi yang pertama, bagaimana Bapak mendefinisikan etika profesi guru ini di sekolah dasar ini? Etika profesi guru definisinya bahwa definisi etika profesi guru itu adalah seperangkat nilai, norma dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi guru dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pendidik. Nah, jadi ini aja seperangkat nilai, norma dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi seorang guru dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pendidik. Jadi etika profesi ini sangat penting bagi guru. Kalau guru tidak memiliki hal tersebut, otomatis nanti bagaimana ke anak didiknya, ke anak didik, ke rekan kerja, atau ke teman sejawat. Jadi perlu ada etika. Jadi selain ke murid, bahwa guru itu juga harus punya etika sesama guru, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di gabungan sekolah-sekolah yang lain. Itu namanya ada di gugus. Jadi kita harus berinteraksi. Nah, di mana interaksi tersebut harus tercermin bahwasanya etika profesi itu sangat penting. Kalau guru tidak memiliki etika dan profesional, otomatis itu belum bisa menjadi guru yang baik dan benar. Nah, mungkin itu untuk ininya, untuk definisinya gitu. Lanjut ya Pak, Ya. Menurut Bapak aspek yang paling penting dalam etika profesi guru itu apa? Yang paling penting aspek profesi itu yang pertama adanya hubungan dengan siswa. Jadi guru ataupun kepala sekolah ataupun staf sekolah itu minimalnya harus dekat dengan anak. Karena untuk pelajaran yang sekarang ini fokus utamanya itu fokus kepada anak. Jadi apapun yang terjadi di sekolah kita harus fokus kepada anak. Jadi tidak bisa kita mementingkan diri kita, tetapi kita harus berhubungan dengan anak atau siswa. Yang kedua itu hubungan dengan rekan sejawat. Jadi harus ada hubungan dengan rekan sejawat. Aspek yang kedua, bagaimana caranya bisa saling menghormati, bisa saling kerjasama, menjaga hubungan profesional. Itu yang ketiga. Yang ketiga yaitu hubungan dengan orang tua. Nah, jadi di sekolah tidak bisa kita hanya mengandalkan, tapi kita harus berusaha berhubungan baik dengan orang tua. Bisa melalui perwakilan komite sekolah, itu adalah perwakilan dari tiap-tiap kelas. Ada namanya adalah keadilan dan kepedulian. Nah, ini aspek keadilan dan kepedulian itu guru itu jangan membeda-bedakan. Jangan membeda-bedakan anak. Kita semua berfokus pada anak. Baik anak yang bisa, yang tidak bisa, kita bantu, kita layani semuanya. Nah, itu yang harus dikuasai oleh guru. Yang berikutnya peduli terhadap kesejahteraan siswa. Jadi guru harus peduli terhadap kesejahteraan siswa baik secara fisik maupun psikologisnya. Jadi kita jangan membedakan kalau ada anak yang sekiranya kita memaksakan sesuatu, misalkan ulunya atau segala macam, karena tidak semua anak memiliki hal-hal tersebut. Jadi harus peduli. Nah, mungkin itu aspek-aspek yang harus ini. Hanya yang terutama untuk guru yaitu kompetensi gurunya yang utama kalau untuk di sekolah. Jadi guru itu harus profesional, ya. Ada kompetensi pedagogi, mengerti bagaimana cara mendidik kepada anak. Karena kebanyakan bukan ini ya, mungkin untuk mahasiswa yang sekarang beda dengan lulusan dari SPG. Kalau dulu zaman Bapak sekolah pendidikan guru itu ada pedagogi, ada didaktik, ya, ada metodologi pendidikan. Jadi kompetensinya lebih ini. Mungkin sekarang hanya selewat-selewat,
Jadi perlu betul-betul kompetensi pedagogik itu, pemahaman terhadap anak itu harus betul-betul, karena guru itu jangan sampai guru didiskriminasi, jangan sampai, pokoknya yang utama jangan terjadi bullying aja, baik secara verbal maupun secara fisik. Insya Allah sekolah akan aman, sekolah akan aman, anak akan ada kemajuan. Kalau orang tua, kalau guru beserta staf sekolah memberikan hal terbaik, dia akan memberikan hal terbaik. Ini contohnya Bapak sekarang, alhamdulillah yang membantu ngecat segala komite sekolah nggak mengeluarkan aja. Kalau setiap hari pembiasaan dari literasi, numerasi, tadi makan bersama, kemudian hari Kamis Yunda, ya kita berfokus pada anak aja. Kita malah di sini masuknya setengah tujuh upacara itu sudah dimulai, anak-anak itu disiplin. Kalau datang setengah 7 dia sudah baca. Nah itulah guru harus jadi role model, yang diberikan contoh, ya. Dan yang terutama adalah salam, sapa, senyum, itu yang paling utama. Jadi baik sesama guru, sesama anak akan terjadi komunikasi yang baik. Ya alhamdulillah untuk SD Cerdas Mulia saat ini semua kompak. Karena di SD Cerdas Mulia juga di sini kita punya guru penggerak, punya pengajar praktik, walaupun sekolahnya tidak sebagus sekolah orang lain. Kita keterbatasan tempat, jadi untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik kita harus punya tempat dan lahan. Untuk Cerdas Mulia tidak punya, makanya tetap begini saja. Tapi kalau secara pendidikan kepada anak bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan dan kurikulumnya. Mungkin itu untuk aspeknya. Baik, lanjut ya Pak. Bagaimana peran etika profesi guru ini dalam keseharian tugas seorang guru? Etika profesi guru bukan hanya sekumpulan aturan, melainkan merupakan pedoman moral yang harus dijalankan oleh setiap guru dalam menjalankan tugasnya. Etika ini berperan sangat penting dalam membentuk kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi tujuan utamanya yaitu untuk pertama membentuk karakter siswa. Jadi guru itu harus memberikan teladan biar anak-anaknya bisa menjadi contoh guru itu. Yang kedua, nilai-nilai moral, harus menanamkan sikap seperti kejujuran, tanggung jawab, saling menghormati. Jadi anak ini kalau di sini habis literasi, kemudian kita nyanyikan lagu buying, biar anak-anak itu tidak sampai terjadi ejek-ejekan, pukul-pukulan. Karena yang saat ini kalau anak, karena utamanya kita harus jangan bosan-bosan memberikan, walaupun anak bosan kita berbicara terus begitu, tapi tetap harus dilaksanakan. Kalau kita diamkan, ya udah berubah lagi. Jadi jangan bosan kita untuk memberikan suatu nilai moral kepada anak. Walaupun anak intinya sudah tahu, tetapi kita terus aja diulang-ulang sehingga dia betul-betul bisa karena biasa karena terpaksa. Ya, jadi kita itu harus membiasakan yang demikian gitu. Kemudian yang berikutnya lagi hubungan positif. Membangun hubungan positif, guru membangun hubungan positif dengan siswa. Jangan sampai pokoknya akan berubah gitu. Itu untuk hubungan yang positif. Kemudian yang berikutnya itu menjamin kualitas pendidikan. Jadi lingkungan belajar yang kondusif, yaitu bahwa etika profesi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, bebas dari diskriminasi dan penuh rasa aman. Guru juga nyaman di sekolah, insya Allah tidak akan ada istilahnya anak yang gimana, hanya tugas utamanya ya kita sebagai guru jangan pernah untuk meninggalkan anak-anak kalau selain tidak ada keperluan. Karena anak itu kalau ditinggalkan 10 menit saja ditinggalkan, pasti akan ribut. Walaupun anak kita sudah berulang-ulang, pasti akan ribut. Walaupun kita tegaskan ke KM harus begini, hanya yang utama ya kita harus selalu berada di dalam kelas. Untuk melihat anak jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, yang nanti efeknya timbul dari orang tua ketidakpercayaan kepada guru. Nah itu aja. Nah, menurut Bapak, apa yang termasuk dalam profesionalisasi seorang guru itu? Profesionalisasi itu seorang guru itu mencakup lebih dari sekedar kemampuan mengajar. Ini adalah kumpulan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang membentuk seorang pendidik yang berkualitas. Jadi guru itu tidak hanya seorang pengajar. Mengajar itu bisa semua orang menjadi pengajar.
tukang bakso, tukang apa segala macam bisa mengajar. Tapi ke profesional guru dari dalam mendidik itu lain dengan yang lain. Jadi guru punya kelebihan mendidik. Mengajar semua orang bisa mengajar, tapi belum tentu yang mengajar bisa mendidik. Tapi kalau guru selain bisa mendidik, pasti dia akan bisa untuk mengajar. Nah, jadi sangat penting bukan sekedar kemampuan mengajar ya untuk profesional seorang guru. Jadi ajarnya, apa isinya, apa yang akan disampaikan kepada anak dengan metode apa, materi yang bagaimana. Karena sekarang itu kan ada proyek based learning, ada pemecahan masalah. Jadi anak itu pembelajaran untuk yang sekarang mungkin lebih mengaktifkan anak-anak gitu. Dan kita sebagai fasilitatornya yang memberikan yang terbaik kepada anak, memberikan motivasinya sebagai motivatornya juga. Yang berikutnya yaitu teknik guru. Jadi guru itu tidak bisa hanya mengajar mengandalkan membaca atau ceramah, tetapi guru itu harus mempunyai teknik-teknik tertentu bagaimana menghadapi seorang anak. Jadi kalau anak begini harus bagaimana, ya. Kemudian juga guru itu harus variatif. Variatif ini artinya guru itu jangan hanya terfokus pada satu metode, satu alat peraga. Hanya yang seperti kita di sini serba nggak ada, kadang infocus juga nggak ada, kita suka pinjam suka ini, tetapi kita memanfaatkan apa yang ada. Jadi jangan terpaku, oh tidak ada sarana prasarana, tidak ada. Guru itu harus kreatif, ya. Walaupun kita lihat kurikulumnya apa, kita mencari solusi yang lain. Kalau kita tidak punya alat peraga atau tidak punya bahan ajar, untuk bahan ajar perasaan untuk sekarang cukup mudah. Untuk guru tinggal buka klik, karena sistem sekarang walaupun AI pintar, tetapi guru tidak akan kalah pintar dengan AI. Karena belajar itu guru yang utama itu. Jadi bukannya pengetahuan teknologinya itu kurang membantu. Justru yang lebih membantu adalah kemampuan gurunya untuk mengajarnya yang begininya, walaupun ada segala macamnya juga gitu. Nah, apabila gurunya bisa memanfaatkan, bisa kreatif untuk misalkan pelajaran-pelajaran yang sekiranya bahan tidak ada, kemudian sarana prasarananya juga, kemudian materi pelajarannya bisa dicari. Nah, itu mengharapkan guru yang demikian supaya apa ya, supaya intinya kita memang jangan terlalu memfokuskan bahwa anak itu harus pintar enggak. Setiap anak itu ada fase perkembangannya, mungkin dia pintarnya nanti di fase-fase berikutnya, ya. Karena fase anak di tingkat usia SD mungkin agak sedikit membandel, ada sedikit ini, nanti ke depannya mungkin ada yang timbul, ada yang lebih dewasa, mungkin ada yang masih belum. Nah, jadi seorang guru itu harus variatif lah. Kemudian yang harus dikuasai yang kedua, selain tadi penguasaan materi, guru itu harus menguasai keterampilan pedagogi. Pedagogik itu kalau ini seperti mengajar, mampu menyampaikan materi yang baik, ya. Guru itu jangan sampai dia tidak bisa memberikan materi yang terbaik. Yang kedua, berkomunikasi, membangun komunikasi yang baik, siswa, orang tua, dan rekan sejawat. Jadi kita selalu bertanya, ini di kelas 5-nya bagaimana anak-anak? Oh ini begini. Jadi kalau terjalin komunikasi, begitu dia naik ke kelas 6, anak itu bisa terlihat, oh ini kemampuannya begini. Kemudian kita panggil orang tuanya, dikasih saran agar anak itu, kalau kenapa anak bisa sampai terlambat dalam pembelajaran. Nah, kita kasih tahu, mungkin terlalu banyak main HP atau mungkin kurang disiplin anak tersebut. Nah, harus ada kerjasama dengan orang tua. Panggil saja orang tuanya, itu tidak akan apa-apa. Orang tuanya panggil. Jadi jangan sampai ada masalah saja anak ribut atau berkelahi atau segala macam, orang tuanya datang. Harusnya orang tuanya yang menanyakan kemampuan anaknya, belajar anaknya. Nah, disampaikanlah kepada guru, nanti kita bisa berkomunikasi bagaimana untuk memecahkan permasalahan anak tersebut, karena anak itu harus diberikan pendidikan yang sama, jadi tidak dibeda-bedakan. Kemudian guru itu harus memfasilitasi. Guru itu sebagai fasilitator. Jadi kalau anak itu kan hanya menerima, nah kita yang harus membangun, memfasilitasinya. Memfasilitasinya
bisa saja karena sekarang itu banyak printan, banyak segala macam, bisa dibantu kita printkan suatu materi atau lembar kerja siswa, LKS-nya atau LKPD-nya. Nah, jadi anak dalam belajar itu bervariasi lah. Kemudian yang berikutnya itu kemampuannya harus menilai. Jadi apa yang sudah kita ajarkan kepada anak otomatis harus ada penilaian. Karena yang kita nilai itu anggap saja itu refleksi diri kita. Kita udah benar belum ngajar, kita udah benar belum, sehingga bisa diketahui dari asesmen tersebut. Nah, kemampuan anak berarti bisa kita lihat, oh ini yang bisa begini, yang bisa begini, ini kelemahannya di sini. Nah, anggap saja refleksi kita ke depan kita harus bagaimana sebagai seorang guru di dalam mengajar. Nah, itulah yang mungkin bisa Bapak jawab itu. Lanjut ya Pak. Menurut Bapak, mengapa profesionalitas ini penting dalam etika profesi guru? Profesional penting. Tadi sudah Bapak sampaikan bahwasanya profesional guru itu adalah kunci keberhasilan dalam dunia pendidikan. Seorang guru yang profesional tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi juga berperan sebagai pembimbing. Dan yang berikutnya harus jadi panutan siswa. Biasanya anak-anak itu nurutnya sama guru kelasnya masing-masing. Itu kalau sama guru yang lain jarang. Jadi otomatis guru yang ada di dalam kelas itu harus menjadi panutannya. Ya kita tadi kompetensi yang baik, jadi role model guru itu, karena siswa itu akan melihat gurunya. Kalau gurunya selalu berpakaian sopan atau segala macam, bersikap salam sapa, anak-anaknya pasti akan dibully. Nah, kalau kita kadang-kadang, kalau Bapak sekarang, karena Bapak itu tugasnya sebagai guru juga, sebagai kepala sekolah juga, kalau nanti ke depan tidak. Cuma sekarang